Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disti Khairunisa Putri dengan NIM 12160000005 dari kelas 2E jurusan Psikologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan membahas tentang uji Kruskal-Wallis mata kuliah Statistik Inferensial. Apa itu uji Kruskal-Wallis? Uji Kruskal-Wallis adalah salah satu uji statistik non-parametrik yang dapat digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan yang signifikan antara kelompok variabel independen dengan variabel dependennya. Karena untuk melihat perbedaan yang signifikan antar kelompok, uji ini jelas digunakan untuk melihat perbandingan lebih dari dua kelompok populasi dengan data berbentuk ranking. Umumnya, uji ini disebut sebagai uji Kruskal-Wallis H atau H-test. Di sini ada kegunaan uji Kruskal-Wallis. Yang pertama, uji ini biasa digunakan sebagai alternatif untuk uji one-way ANOVA, di mana asumsi kenormalan tidak terpenuhi. Yang kedua, digunakan untuk membuat perbandingan antara dua atau lebih variabel kuantitatif berbentuk ranking, di mana sampelnya merupakan sampel independen dan asumsi kenormalan tidak terpenuhi. Yang terakhir merupakan uji pengembangan dari Mann-Whitney test, di mana variabel yang digunakan pada uji ini berjumlah lebih daripada dua variabel. Nah, di sini juga ada statistik uji, di mana K-nya ini adalah banyak sampel, RJ-nya ini adalah jumlah ranking pada sampel, NJ-nya ini banyak kasus dalam sampel ke J, dan N-nya ini adalah banyak kasus dalam semua sampel. Nah, rumusnya ini seperti ini. Lalu, nah yang ini tuh yang tidak terdapat angka kembar atau sama. Sedangkan untuk yang terdapat angka kembar atau sama ini, seperti ini rumusnya. Dengan T-nya ini banyak observasi yang berangka sama, K-nya ini banyak sampel, RJ-nya ini jumlah ranking pada sampel, NJ-nya ini banyak kasus dalam sampel ke J, dan N-nya ini banyak kasus dalam semua sampel. Nah, di sini juga ada kriteria uji. Nah, H0 ditolak jika H hitung ini lebih besar dari H tabel, atau p-value ini lebih kecil dari alfa. Nilai H tabel ini diperoleh dari tabel bergantung pada nilai K dan nilai NJ. Nah, di sini ada contoh kasus yang akan kita analisis menggunakan aplikasi SPSS. Nah, ini adalah aplikasi SPSS. Lalu seperti biasa di variable view. Nah, untuk di name ini, yang satunya adalah score, dan yang keduanya adalah tipe pendidik. Dan seperti biasa untuk desimal ini dinolkan. Lalu yang values ini kita beri keterangan, yaitu 1 untuk guru berorientasi pengajar, yang kedua guru berorientasi administratif, yang ketiga yaitu administrator. Lalu kita oke. Nah, untuk measure-nya, yang skor ini scale, sedangkan yang tipe pendidik ini nominal. Lalu kita pindah ke data view. Nah, kebetulan ini datanya sudah saya input. Nah, datanya tuh seperti ini. Yang tadi ada di tabel contoh kasus ya. Nah, lalu kita ke analyze. Kita ke non-parametric test, lalu ke legacy dialog, dan ke K independent sample. Lalu kita klik. Nah, untuk skor kita masukkan ke test variable list, sedangkan yang
tipe pendidik ini kita masukin ke grouping variabel, lalu setelah itu kita klik define ranker. Nah, untuk yang minimumnya ini 1, sedangkan yang maksimumnya ini 3. Lalu kita continue, dan kita checklist yang kruskalnya ini. Lalu kita oke. Nah, setelah di oke, akan muncul sebuah output. Outputnya seperti ini. Nah, outputnya seperti ini. Di sini totalnya tadinya tuh datanya 14 dan di sini juga 14. Nah, di sini ada tes statistik. Di sini kruskal walisnya ini skornya segini dan sig-nya ini 0,41. Nah, lalu kita analisis menggunakan hipotesa statistiknya. Nah, di sini hipotesis statistiknya ini H0 itu tidak terdapat perbedaan di antara skor rata-rata sikap otoriter dari 3 tipe pendidik. Yang H1-nya ini terdapat perbedaan di antara skor rata-rata sikap otoriter dari 3 tipe pendidik. Nah, untuk alfanya ini seperti biasa 5%. Nah, ini untuk statistik ujinya. Kenapa bisa segini? Nah, karena dari data yang ini, yang kruskal walis. Nah, lalu kita masukkan ke kriteria uji. Nah, kriteria ujinya ini H0 ditolak jika H hitung ini lebih besar dari H tabel atau p-value lebih kecil dari alfa. Nah, maka 0,041 ini lebih kecil dari 0,05. Maka H0 ini ditolak. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan sikap otoriter dari 3 pendidik. Pendidik bertipe administrator ini bersikap paling otoriter dibanding tipe pendidik yang lain. Nah, mungkin seperti itu saja yang saya bisa dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.